Baik, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih haji dan umroh ya. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pandangan dari kelompok-kelompok yang mencoba menafsirkan ulang mengenai fikih haji dan umroh tadi, tentu dengan mengikuti 5 kaidah fikih yang utama yang telah disepakati oleh para ulama. Keunggulan dari 5 kaidah fikih ini adalah memudahkan kita untuk menggali hukum ataukah memformulasikan hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan hari ini. Termasuk dari persoalan-persoalan haji yang apakah tidak relevan atau apakah penting untuk mereformulasi kembali fikih haji yang tentu berbeda dari para imam mazhab sebelumnya atau 4 imam mazhab sebelumnya atau 5 imam mazhab ketika Imam Ja'far juga dimasukkan dalam percakapan fikih haji dan umroh yang sangat berbeda zamannya, konteksnya dengan hari ini. Kita pahami bahwa kelima imam mazhab itu ketika ingin berhaji atau umroh itu tidak ada kendala dan tidak ada halangan, tinggal berangkat saja dan tidak ada namanya daftar tunggu. Nah, tentu sangat berbeda dengan kondisi hari ini di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tahun 2026 itu akan diratakan sekitar 26 tahun ya, daftar tunggu haji. Mengapa? Karena kuota yang ada di Indonesia itu memang sangat sedikit. Jadi dalam satu kali perjalanan haji dalam 1 tahun itu hanya sekitar 1.670.000 jamaah. Jadi 1.670.000 jamaah, dan kotanya yang ada di Indonesia baik itu haji haji plus dan haji pada umumnya ya, itu hanya mendapatkan 221.000 kota. Maka wajar ketika akan diratakan menjadi 26 tahun daftar tunggu ya. Bayangkan kalau orang sudah umur 40 tahun atau 50 tahun baru punya uang ya, kemudian dia mendaftar dan harus menunggu 26 tahun. Itu kan kalau umur 50 tahun kemudian mendaftar itu nanti berangkatnya umur 76 tahun. Ya, syukur-syukur kalau masih hidup. Bahkan hidup pun belum tentu bisa kuat secara fisik itu. Nanti terkendala di manistata'a yang ada dalam perintah-perintah haji. Atau umur 40 dia baru merdeka secara finansial, kemudian dia mendaftar. Maka nanti berangkat haji itu sekitar 66 tahun. Itu juga sudah memungkinkan kondisi fisiknya tidak seprima di waktu umur 40 tahun misalnya. Maka mungkin uang sudah ada tapi fisik yang menjadi kendala. Maka inilah yang kemudian melahirkan pandangan-pandangan kontemporer ataukah disebut sebagai Islam yang progresif, Islam yang liberal. Dia mengatakan bahwa bagaimana kalau ditafsirkan ulang mengenai waktu keberangkatan haji itu menjadi 3 bulan, yaitu dari Syawal, bulan Syawal, kemudian Zulkaidah dan Zulhijjah. Maka ada 3 kali pemberangkatan ya, seperti itu. Nah, kalau kan dalam 1 tahun kan ada 3 bulan kita gunakan. Kalau dalam 1 bulan itu 10 hari ya. Kan jamaah kan berhaji itu cukup sampai 10 hari ya. Dari 7 hari sampai 10 hari itu sudah cukup. Kalau bulan Syawal kemudian kita berangkatkan 3 kloter ya. 1 kloter itu misalnya di 10 hari pertama di bulan Syawal kita jamaah hajikan itu 1 juta orang. Maka kalau masuk ke 10 ke 20, 20 ke 30 itu kan ada 3 gelombang. Itu bisa 3 juta jamaah haji bisa berangkat di bulan Syawal berhaji. Setelah itu selesai masuk ke bulan Zulkaidah, 3 bulan juga itu sudah 3 juta ya. Jadi 3 juta sama bulan Syawal 3 juta, 6 juta orang. Dan ketika masuk ke bulan Zulhijjah juga 3 juta orang, maka itu sudah 9 juta. Bayangkan perbedaannya antara 9 juta yang bisa diberangkatkan dibanding 1,67 ya, 1.670.000 jiwa dalam 1 tahun perjalanan. Nah, itu mengapa itu bisa pandangan progresif ini itu berangkat dari petunjuk dari Quran sendiri. Misalnya dikatakan al-hajju ashhur ma'lumat, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maka
ulama-ulama mazhab memahami bahwa bulan yang dimaklumi itu adalah 3 bulan tadi ya, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Hanya karena Nabi mencontohkan berhaji itu di bulan Zulhijjah, maka mayoritas ulama mengikuti itu. Ya, mengikuti itu. Maka ada salah satu tokoh yang Masdar Mas'udi ya, Masdar Mas'udi itu mengatakan antara yang hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ini yang Allah sendiri mengatakan beberapa bulan tuh. Berhaji itu dengan beberapa bulan yang telah ditentukan, dan ada petunjuknya bahwa ada 3 bulan ya. Bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tetapi mengapa dikerjutkan hanya dalam bulan Zulhijjah? Nah, ini kan menjadi perdebatan dari ulama-ulama kontemporer. Tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah fikih itu bisa kita terima secara masuk akal. Misalnya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlilus taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Bukankah hari ini orang berjamaah haji itu sudah merasa sulit gitu ya? Ini kan sama dengan ibadah-ibadah yang lain yang mengikuti kaidah ini, misalnya mengkasar salat ya, jama' atau kasar salat ketika dalam pepergian, musafir atau dalam perjalanan itu dibolehkan. Mengapa? Karena ada kaidah fikihnya. Sama dengan misalnya orang yang tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan karena sakit atau dalam perjalanan, itu kan bisa diganti di waktu-waktu lain. Nah, apakah haji pengecualian gitu? Mengapa haji tidak kita gunakan kaidah fikih ini bahwa kondisilah yang meminta hari ini bahwa daftar tunggu 26 tahun, kemudian kondisi jamaah yang antusias ini menerima kuota yang sangat sedikit, okay? Apakah ini bukan masuk dalam kategori pentingnya dipikirkan ulang ya? Fikih ya, fikih yang kaidah fikih yang mengatakan bahwa dalam kesulitan itu mesti dicari kemudahan, gitu kan? Maka ulama kontemporer, ulama progresif, seperti misalnya ada ulama dari Mesir ya, juga kemudian ada ulama dari Indonesia juga, seperti yang disampaikan dalam tulisan-tulisannya maupun dalam jurnalnya, itu memberikan tawaran tuh bahwa diperpanjang waktu haji itu menjadi 3 bulan gitu ya, bukan hanya bulan Zulhijjah. Nah, itu kan tentu tawaran yang sangat berbeda dari mayoritas ulama ya, seperti Muhammad Sibel dari Mesir dan Masdar Farid Mas'udi, itu khatib Syuriah PBNU, dia yang menawarkan itu. Tentu diikuti juga dari ulama-ulama liberal lainnya atau ulama-ulama progresif. Ini memang saat ini belum begitu diterima, tapi kita tidak tahu ke depannya ya, karena kondisi yang semakin mendesak. Saya yakin kalau seperti ini polanya, maka daftar tunggu semakin hari semakin meningkat. Waktu saya kecil itu daftar tunggu sedikit sekali ya. Ada yang langsung naik, ada 1 tahun, kemudian naik 2 tahun, ada 5 tahun, lama kelamaan 10 tahun, sekarang lama kelamaan jadi 20-an tahun gitu. Dan ini kan perlu dipikirkan ulang gitu. Nah, tentu memikirkan ulang ini tidak dihadapi begitu saja, tapi pasti risikonya sangat luar biasa, karena kita menghadapi pemikiran konservatif, pemikiran Islam yang yang klasik itu, yang sangat berkepentingan untuk melestarikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu. Nah, tapi kan kondisi di masa Rasul itu sangat berbeda ya. Di masa Rasul itu orang mau berhaji itu tinggal berhaji saja tuh. Tidak ada tantangannya seperti zaman sekarang tuh. Nah, kondisi-kondisi yang lain yang tentu sangat mengkhawatirkan adalah tingkat meninggalnya ya, tingkat jumlah meninggalnya jemaah haji yang ada di Mekah gitu, termasuk Indonesia. Oke. Nah, pendekatan maslahah ini ada kaidah fikih tadi yang keempat, misalnya ad-dararu yusal, yaitu bahaya harus dihilangkan. Itu kaidah fikih bahwa larangan merusak lingkungan ya, tindakan merugikan orang lain seperti menimbun barang kebutuhan pokok itu dilarang, itu haram dan tidak boleh dilakukan.
Seperti misalnya peperangan Amerika, kemudian Israel dan Iran menyebabkan kondisi minyak dunia akan naik. Itu sudah otomatis nanti akan naik misalnya. Tapi hari ini orang yang punya stoknya kemudian digelembungkan ya. Ditunggu naik. Nanti naik jadi 15.000. Sekarang kan 10.000 misalnya Pertalite, ditunggu nanti naik 12 atau sampai 15.000 baru dikeluarkan. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh dalam Islam ya, terutama dalam keadaan fikih. Nah, bagaimana dengan haji? Yang dalam datanya saja kita melihat bahwa semakin bertambahnya tahun itu semakin banyak orang yang meninggal. Berdesak-desakan jumlah haji yang tidak memadai itu lebih 1 juta orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Oke. Nah, kalau kita mengikuti angka kematian tahun 2024, tahun 2025 ya, itu sekitar jamaah haji Indonesia itu yang meninggal 461. Jadi bayangkan setiap tahun meninggal 400 atau hampir 500 orang gitu. Kita kan mau berjumpa dengan Allah di sana, mau ibadah dengan khusyuk, mau beribadah dengan tenang gitu. Tapi di sisi lain kita dikhawatirkan oleh kematian gitu. Tidak aman, berdesak-desakan. Karena kenapa? Karena waktu berhajinya sangat sempit. Hanya 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah misalnya ya. Waktunya sangat sempit sekali dari 5 hari itu. Dianggap sah itu sebagaimana pandangan ulama-ulama mazhab itu, bahwa di luar daripada waktu haji itu di hajinya ditolak ya, atau hajinya tidak diterima. Itu kan pandangan dari ulama-ulama mazhab, di mana ulama-ulama mazhab ini sudah hidup dari sekian ratus tahun yang lalu, yang sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Sementara ulama-ulama kontemporer lainnya, kalau total kematian di seluruh dunia itu 1.301 orang, rata-ratanya begitu, lebih 1.000. Maka tawaran yang cukup masuk akal dari ulama progresif bahwa kalau dari waktu haji yang selama ini kita ikuti dari Zulhijjah 9 sampai 13 Zulhijjah itu kemudian diperpanjang menjadi 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka itu lebih manusiawi dan bisa mengurangi risiko kematian. Tentu dengan landasannya tadi bahwa bulan-bulan haji itu dengan beberapa bulan ya. Yang ada 3 bulan yang disepakati oleh ulama itu sendiri. Tapi ulama menyepakati itu bukan untuk keabsahan hajinya, tetapi keberangkatannya. Misalnya orang Indonesia berangkat dari setelah Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal itu berangkat ke Mekah untuk melaksanakan. Itu ada yang berangkat bulan Zulqa'dah. Tapi itu dihitung hanya keberangkatannya, belum dihitung hajinya. Nah, kalau dalam ulama-ulama progresif ya, ulama-ulama kontemporer atau ulama liberal, dia mengatakan bahwa bulan Syawal itu bukan hanya keberangkatannya, tetapi sudah dianggap berhaji ya, sudah dianggap berhaji pada bulan itu. Yang dia datang ke Saudi Arabia, dia melaksanakan semua rukun-rukun haji. Kemudian setelah itu kembali semua mereka di bulan Syawal itu, datang lagi di bulan Zulqa'dah, tiga kelompok gitu kan, berbeda-beda ya, atau berurutan dari kelompok 1 dari 1 sampai 10, tanggal 1 sampai 10, kemudian disusul kelompok yang kedua tanggal 10 sampai 20, kemudian disusul kemudian 20 sampai 30. Itu banyak yang berhaji dan tidak berdesak-desakan, itu dijamin mengurangi risiko kematian gitu ya. Di sana kan hawa panas, berdesak-desakan dan macam-macamnya, itu yang menyebabkan kematian ya. Adapun yang mengatakan itu karena faktor risiko fisik misalnya. Tapi kalau itu diminimalisir dengan risiko-risiko tadi, itu bisa terjadi. Oke. Dan itu ada pijakannya. Nah, kaidah-kaidah yang lain kan masuk dalam ibadah-ibadah yang lainnya, seperti misalnya niat ya, al umuru bimaqasidiha. Nah, ini niatnya, tergantung niatnya ini.
Kalau niatnya berhaji, niatnya umroh, ya kan itu sama dengan sholat. Yang membedakan sholat subuh dengan sholat sunnah apa? Kan cuma niatnya, gitu kan. Sama dengan sholat duhur kan, sholat sunnah juga ada yang 4 rakaat. Yang membedakan itu hanya niatnya saja. Nah, kemudian kaidah fikih yang kedua, al-yakinu la yazalu bisyak. Keyakinan seseorang atau keyakinan seorang mukallaf itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan-raguannya. Misalnya, Anda sudah berwudu nih, sudah bangun subuh, sudah berwudu, Anda nggak langsung sholat, tapi karena bunyi HP-nya ada telepon, ataukah Anda buka chat dulu, kemudian Anda ragu, kira-kira saya tadi sudah berwudu atau belum, gitu. Oke. Ataukah wudu saya ini masih sah apa sudah batal ya? Ini sudah hampir setengah jam. Ada keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu tidak boleh dikerjakan ya. Anda yakin bahwa masih sah itu. Ya. Kecuali Anda yang merasakan sendiri adanya keluar angin di bagian bawah. Nah, itu berarti sudah batal itu. Tapi kalau sama sekali tidak ada, maka kaidah fikih mengatakan al-yakinu la yazal bisyak. Keyakinan seorang mukallaf, seorang sudah dewasa, itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Ya. Misalnya, kecuali ada riwayat sebelumnya, setiap jam 5 subuh itu pasti saya kentut. Setiap hari begitu. Oh, berarti itu sudah batal itu ya. Karena kalau sudah lewat jam 5, Anda ragu ya. Apakah tadi saya kentut atau tidak? Apakah wudu saya batal atau tidak? Tapi biasanya ya, setiap hari pasti jam 5 itu pasti saya kentut. Berarti sudah nggak usah lagi ragu-ragu. Itu sudah berwudu lagi lah. Kecuali itu tidak ada ya, dari riwayat begitu. Karena kenapa? Itu adalah gangguan setan, gangguan iblis. Ya. Boleh berwudu ulang, boleh tidak. Ya. Tapi kalau kaidah fikih ini mengatakan dianggap sah ya, dianggap suci. Kecuali ada beberapa hal yang selama ini kita rasakan seperti itu berbeda. Nah, kemudian al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan. Jadi adat kebiasaan sehari-hari kita di Indonesia, termasuk di berbagai daerah, apapun itu sudah menjadi kebiasaan, itu boleh menjadi dasar hukum. Itu kaidah fikih ya, disebut sebagai al-adatu muhakkamah. Misalnya ada setiap daerah menetapkan pernikahan itu dengan mahar sekian. Itu adatnya begitu, boleh diikuti gitu ya. Kemudian tentang syarat jual beli, jual beli juga tidak diatur berapa untungnya gitu. Tapi sudah kebiasaan di tempat itu, kalau di sini ya biasa kalau jual ini untungnya sekian, memang sudah kebiasaan itu boleh diikuti. Ya. Ataukah adat-adat yang lain itu bisa menjadi dasar hukum. Ataukah di tempat tertentu, kalau bulan-bulan tertentu itu mengadakan barzanji, itu kebiasaan turun temurun. Itu boleh menjadi dasar hukum. Jangan langsung kita menyalahkan mereka, jangan langsung kita mengharamkan mereka, karena ada kaidahnya sendiri. Atau maulidan itu, melakukan Isra Mi'raj, maulid Nabi dengan berbagai variannya, ada telurnya, ada lapanya, ada makanannya, macam-macam tuh. Itu adat, kebiasaan, dan itu boleh diterima sebagai kaidah fikih, dasar hukumnya, disebut sebagai al-adat muhakkamah. Sama orang yang mau naik haji atau umroh, ada kebiasaan-kebiasaan, ada baca-baca doa, ada makanan tertentu yang disajikan, macam-macam. Itu adalah adat kebiasaan. Tidak bisa langsung, wah ini terlalu macam-macam, ini haram dan macam-macam. Itu tidak bisa begitu ya, karena memang ada kaidah fikihnya. Itu boleh dilakukan dan ini disepakati oleh ulama-ulama kontemporer maupun ulama-ulama klasik. Kalau ulama kontemporer seperti ulama-ulama dari Mesir atau ulama-ulama dari Indonesia ya. Itu ada, kemudian imam mazhab juga begitu, ada kaidah-kaidah fikih itu. Atau Wahbah Zuhaili ya, kalau ulama kontemporer itu. Okay. Nah kemudian kewajiban berhaji memang itu ada ya, kewajiban berhaji seperti misalnya dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana aminan ya." Kemudian walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian itu dikatakan barang siapa memasuki Baitullah, yang memasuki Baitullah ya, Masjidil Haram, menjadi aman dari dia, kemudian mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Maka ini
seringkali dalam ayat Al-Quran yang membicarakan tentang haji itu dimulai dari walillahi ala nasi hijjul bait. Walillahi ya. Beda dengan waqimus shalah itu kan wa atus zakah, itu kerjakanlah zakat, dirikanlah salat, itu berbeda. Kalau bicara haji itu selalu dimulai lillahi, karena Allah itu. Maka berhaji itu niat betul karena Allah itu, bukan karena gengsi itu. Bukan karena ingin dianggap kaya, bukan karena ingin di tempat terhormat ketika berada di tempat-tempat tertentu. Misalnya menghadiri pernikahan, kalau sudah haji duduk di depan, gak pernah pegang piring lagi misalnya. Kan ada orang niatnya begitu. Saya kan mau ke tanah suci supaya saya tidak menjadi pencuci piring lagi di tempat hajatan gitu kan. Kemudian saya dihormati Bu Haji, Pak Haji gitu kan, duduk di depan gitu, dihormati. Nah ini kan salah, niatnya salah gitu, bukan lagi walillahi. Coba cek saja, setiap ayat yang bicarakan haji itu dimulai dari walillahi. Gitu. Karena niat karena Allah. Ini harus kita luruskan. Mulai dari kita, kemudian kita sampaikan ke keluarga kita, teman-teman kita, bahwa orang mau berhaji itu adalah sudah selesai sebanyak sudah selesai semua ibadah-ibadah lainnya. Itu idealnya ya. Tapi meskipun itu tidak masuk rukun ya, tidak masuk syarat, tetapi kalau secara substansinya, secara filsafatnya, secara filosofinya, mestinya kan syahadat kita sudah sangat bagus, keimanan kita sudah bagus, salat kita luar biasa sudah bagus, puasa sudah bagus, zakatnya bagus, barulah kita sempurnakan itu. Itu sebabnya haji itu bagian menyempurnakan ibadah itu kan di rukun Islam yang kelima, karena memang pondasinya yang sudah 4 itu sudah matang, kemudian masuk ke 5. Nah di Indonesia kan fenomena di Indonesia ini terutama antrian haji yang begitu panjang, tetapi pondasinya kurang. Kita bisa melihat bagaimana kualitas keindonesiaan kita ya, pengelolaan negara kita bagaimana, banyak yang sudah haji tapi masih korupsi, bolak-balik ke tanah suci tapi menyengsarakan orang, sudah sekian kali umrah tapi mencuri harta orang, mengambil hak tanah orang, itu mengklaim wilayah orang, itu luar biasa ini. Benci sama tetangga, itu masih iri sama tetangga, itu macam-macam. Padahal sudah haji. Ini kan sebenarnya sudah tidak boleh itu ya. Disebut sebagai haji mabrur. Itu sudah tidak boleh ya, nah, maka perjalanan ke sana itu mestinya refleksi yang luar biasa, ada ketenangan, ada inilah yang menjadi kekurangan juga selama ini mengenai hikmah-hikmah haji yang dijalankan itu. Yang adanya kan manasik haji ya, manasik haji itu selalu diadakan sekian kali dalam setahun, tapi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna haji, kita melakukan tawaf, kita melakukan itu apa saja di sana itu, melempar jumrah dan macam-macamnya, apa hikmahnya, ada kemanusiaan dan macam-macam. Kita kembali dari sana, maka kemanusiaan itu harus meningkat. Itu perlu sekali. Maka itu sebabnya di dalam tafsir Quraisy Shihab ya, Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1, ketika menjelaskan surah Al-Baqarah tentang haji ini, dia mengatakan bahwa sebelum ayat-ayat haji ini ada yang dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah ibadah puasa, kemudian kemudian jihad, dilanjut ke ibadah haji. Maka Profesor Quraisy Shihab mengatakan ada keterkaitannya rentetan ini. Sebelum haji itu diawali dengan ayat-ayat jihad. Kenapa jihad itu adalah melawan secara fisik, tetapi haji itu perlawanan secara secara ruhaniyah ya. Jadi perjalanan ruhaniyah ke sana itu. Jadi ada jihad secara kejiwaan, ada jihad secara secara rohani gitu. Perjalanan, bukan hanya perjalanan wisata. Nah sekarang banyak orang yang berhaji sampai sana lebih banyak waktunya untuk selfie ya, ngirim ke mana itu gambar-gambarnya ke tanah air gitu kan, untuk eksistensi gitu. Umroh juga begitu, perjalanan wisatanya umroh ya. Umroh bukan sekedar, bukan tujuannya hanya umroh saja, tapi banyak yang lainnya. Itu tidak apa-apa ya, yang penting niatnya adalah haji dan umroh betul-betul itu. Dan itu membawa dampak positif ketika kita selesai umroh dan selesai haji gitu. Karena kita sudah keliling ke tanah suci, kita mensucikan diri gitu kan. Kita sudah mensucikan diri, sangat dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan
jubah-jubah yang kita pakai selama ini yang megah gitu kan, kemudian ditanggalkan hanya memakai kain putih misalnya. Pejabat-pejabat yang selama ini terlalu memamerkan harta kekayaannya, apapun itu rumahnya, kemewahannya, mobilnya, ditanggalkan di sana itu. Pakaian-pakaian yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang jutaan, yang ratusan juta, semuanya sama pakaiannya. Artinya manusia di hadapan Tuhan sama saja. Maka jangan sampai kembali ke tanah air, kembali ke Indonesia, kembali ke negara masing-masing, masih menindas orang lain tuh, masih menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Berarti kan apa gunanya kita sudah menanggalkan pakaian di sana, kita hanya pakai pakaian ihram ya, pakai pakaian putih, kain putih, kemudian tidak ada bekal yang kita bawa gitu. Semuanya sama gitu di mata manusia. Itu kan semuanya hikmah ini yang perlu ya, yang perlu sekali disadari. Maka kembali setelah berhaji, maka itulah disebut sebagai haji mabrur, ketika membawa perubahan. Nah, berapa kali kewajiban seorang berhaji? Rasulullah mencontohkan hanya 1 kali saja. Rasulullah itu berhaji 1 kali dan umroh 3 kali. Ya. Jadi yang kedua itu tidak penting lagi. Atau ada yang mengatakan seperti ulama-ulama yang sangat memahami sosiologis ya. Dia katakan bahwa cukup sekali saja ke sana. Yang uang yang mau dipakai ke sana misalnya mau berhaji 80 juta ya, atau kayak yang 200 juta atau 300 juta, itu sumbangan ke anak yatim, ke pondok pesantren, ke orang-orang mustadafin, orang-orang tertindas, anak-anak yatim, janda-janda tua yang sudah repot ya, sudah tidak ada lagi yang mengurusi. Itu dialihkan ke sana dananya. Betapa mulianya ya, ketika dana ratusan juta itu kita alihkan ke sana, tidak usah lagi bolak-balik ke tanah suci. Nah, ketika sudah sekali ya, perlunya kan sekali gitu. Tapi kalau sudah melaksanakan itu, sudah menyumbang kemana-mana, sudah mewakafkan kemana-mana, sudah buat pesantren, masih banyak lebihnya, ya silakan saja itu ya. Itu idealnya. Oke. Nah, tentu ulama-ulama mazhab yang lain mengatakan bahwa syarat sah haji dalam pandangan imam mazhab, baik 5 mazhab maupun 4 mazhab, sama-sama sepakat bahwa itu harus Islam, dan itu bisa diterima, tidak mungkin tidak Islam ya. Oke. Kalau zaman Nabi kan ada yang ke Ka'bah kan bukan Islam gitu. Atau tradisi berhaji sebelum Rasulullah itu orang di sana ya, orang yang, karena kan ini Mekah itu Ka'bah itu kan tempat beribadah bukan hanya orang muslim saja di waktu dulu, tapi orang-orang jahiliyah, orang-orang non muslim, Nasrani itu juga melakukan ibadah, ritual-ritual di Ka'bah. Tapi ritualnya berbeda dengan hari ini ya, ritualnya berbeda dengan jemaah haji. Kemudian datanglah Ibrahim menyempurnakan, kemudian Rasulullah itu melanjutkan ya dari ibadah Ibrahim itu, kemudian dilanjutkan Rasulullah, kemudian dibuatlah tata cara, dan ini akan dibahas oleh presentasi kelompok-kelompok yang setelah UTS ya, bagaimana rukun haji, kemudian tempat-tempat haji itu bagaimana, apa yang kita lakukan, macam-macamnya itu akan dibahas oleh kelompok yang akan kita bagi nanti setelah UTS. Kita mulai dari kelompok 1 sampai selesai gitu ya. Kemudian berakal sehat ya, ulama sepakat bahwa rukun haji itu ya berakal sehat. Kalau orang gila ya tidak mesti berhaji, itu tidak sah hajinya gitu ya. Oke. Sehat akalnya itu. Mengapa harus sehat akalnya? Karena ada hikmah dari haji itu yang harus ditelaah ya. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat oleh kaum ulama ya, termasuk ulama-ulama klasik dan kontemporer. Semuanya sepakat, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali, Hanafi, itu sepakat bahwa tepat waktu. Di luar daripada waktunya itu tidak sah. Ya. Bagaimana waktu yang disepakati adalah di saat bulan Zulhijjah. Itu yang disepakati oleh 4 mazhab. Di luar dari 4 mazhab itu ulama kontemporer mengusulkan bahwa jangan hanya Zulhijjah, tapi dari Syawal dan Zulkaidah ya. Oke. Nah, itu menjadi perdebatan ya. Yang ketiga itu menjadi perdebatan adalah tepat waktu. Tepat waktu itu bagaimana? Sama dengan sholat. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu ada waktunya. Tepat waktu misalnya. Ada yang mengatakan tepat waktu itu pas asalnya sholat itu namanya tepat waktu. Ulama yang lain mengatakan namanya
as-sholat ala waktiha itu, sholat tepat waktu adalah ketika Anda melaksanakan sholat masih dalam waktunya. Misalnya salat duhur dari jam 12 misalnya sampai jam 3. Itu kan tepat waktu itu. Jangan sampai Anda sholat duhur nanti jam 4. Itu kan sudah masuk asar. Itu sudah tidak waktunya lagi gitu. Jadi kan dua pendapat ya. Jadi fikih itu penuh pendapat. Tidak usah kaku dalam persoalan fikih karena itu adalah pendapat ulama, pendapat manusia. Ya, bukan pendapat Tuhan, bukan pendapat Nabi. Namanya fikih ya begitu ya. Kalau pendapat Nabi kan itu nanti hadis ya. Kalau dari Tuhan namanya Quran tuh. Tapi kalau fikih itu adalah produk pemikiran manusia yang dipikirkan sesuai dengan zamannya, kebutuhan zamannya dan kondisinya gitu. Itu yang sangat membedakan ya dari dasar yang lainnya, dari dasar agama yang lainnya. Seperti dasar agama kita adalah Al-Quran, hadis, itu disepakati. Kemudian ada fikih juga begitu ya. Maka ada perdebatan. Ada yang sholat duhur jam 2 siang, dia juga mengatakan, oh aku sudah sholat tepat waktu karena masih waktunya gitu ya. Tapi yang sangat tegas banget itu ya. Pokoknya pas azan itu ya harus kita kerjakan. Ya. Oke. Anda mengantar pasien ke rumah sakit, ya ini kondisinya darurat. Kira-kira kalau terlambat 3 menit ini bisa bahaya gitu. Masih waktunya sisa 3 menit, kemudian datang azan. Ya, Anda berhenti ya, ditelantarkan itu korbannya itu ya. Nantilah Kak, saya antar ke puskesmas atau ke rumah sakit. Saya mau sholat dulu gitu ya. Itu yang jadi. Karena kenapa? Ya sholat yang paling afdal itu awal waktu gitu ya, tepat waktu. Nah, tentu semakin cepat semakin bagus ya. Tetapi kita harus memahami bahwa tidak semua orang sependapat gitu ya. Tidak semua orang sependapat, tapi lebih bagus mensegerakan, karena jangan sampai banyak lagi goda-goda yang lain. Oh, bentar lagi ya, masih ada waktu setengah jam atau 1 jam. Tiba-tiba buka HP atau apa ngobrol teman, lupa itu. Tiba-tiba azan selanjutnya. Ya, duhurnya berlalu, asarnya berlalu, maghrib baru sadar itu. Ternyata saya sudah melewatkan duhur, sudah melewatkan asar, maghrib baru sadar itu. Nah, ini yang jadi masalah juga ya. Tapi kalau misalnya tadi perbincangannya tentang tepat waktu. Nah, sama dengan tepat waktu dikatakan oleh ulama mazhab ya. 4 mazhab sepakat bahwa yang disebut sebagai tepat waktu berhaji yaitu di bulan Zulhijjah. Dan itu ada tanggalnya tersendiri, yaitu puncaknya 9 Zulhijjah. Di luar daripada itu hanya disebut umroh saja. Gitu ya. Ini yang 4 mazhab. Tapi ulama kontemporer mengatakan tepat waktu itu adalah 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Gitu. Ada ulama-ulama seperti itu ya yang memahami. Tentu kita butuh literatur ya, untuk mengkaji itu, dan tidak boleh langsung menyalahkan mereka karena bisa jadi fikih itu berubah di masa depan. Karena sudah sekian banyak fikih-fikih yang lahir secara kontemporer yang tidak dijumpai di masa-masa Rasul, tidak dijumpai di masa sahabat, tidak dijumpai di masa-masa 4 imam mazhab atau 5 imam mazhab. Itu banyak fikih-fikih yang hari ini ada ya, dan tidak ada di masa dulu gitu ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 196 juga ada bicara tentang haji dan umroh. Wa aqimul hajja wal umrata lillah ya. Jadi itu ada lagi ya. Tadi diawali walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istada. Kalau ini bukan diawali lagi tapi diakhiri juga lillah. Jadi wa aqimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah gitu. Jadi baik depan maupun belakang selalu karena Allah gitu ya. Jadi ayat-ayat haji di dalam Al-Qur'an itu selalu karena Allah tuh. Baik itu bicara awalnya maupun di bagian akhirnya itu. Okay.
Oke, nanti selanjutnya dibahas itu. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok ulang. Dan sampai hari ini kan baru sekali Pak. Iya.